Kila dikatakan waktu ta'alumi, waktu belajar itu minal mahdi dari buayan ilal lahdi hingga liang lahat, dari lahir hingga mati. Dakhala masuk Al-Hasan bin Ziyadin rahimahullahu ta'ala, Hasan bin Ziyad rahimahullahu ta'ala fit tafaquhi dalam belajar. Wahuwa dan beliau ibnu Samanina sanah, anak usia 80 tahun. Sanes anak dia umurnya. Anak usia 80 tahun. Walam yabits alal firasi, dan beliau tidak tidur di atas kasur. Walam yabits alal firasi, dan beliau tidak tidur di atas kasur. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Fa'afta ba'da dzalika, fa'afta lalu beliau berfatwa ba'da dzalika setelahnya, arba'ina sanatan 40 tahun. Mimiti ngaji usia 80 tahun, ngaji sampai kate sare-sare acan dina kasur 40 tahun, fatwa ya nyebarkan ilmuna 40 tahun. Wa abdulul awqati, dan waktu yang paling utama, syarhus sababi adalah permulaan masa muda. Syarhus sababi adalah permulaan masa muda. Wa waktu sahari, dan waktu sahur. Wa ma bainal isyaini, dan waktu antara maghrib isya. Wa ma bainal isyaini, dan waktu antara maghrib isya. Baik Bapak Ibu semuanya, setelahnya pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang tawakal. Artinya memasrahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sang wakil yang mengurus, yang mengatur segala hal tentang kita. Kita tidak perlu bingung dalam urusan rezeki, terutama bagi orang yang sedang nuntut ilmu. Fokus saja ngaji, insya Allah rezeki akan dicukupi. Selanjutnya kita akan bahas tentang waktu dalam meraih ilmu. Waktu mana sih yang terbaik dalam meraih ilmu ini? Dikatakan waktu mencari ilmu itu adalah dari mulai lahir sampai meninggal. Waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Jadi sebetulnya mencari ilmu itu waktunya adalah sepanjang hayat, dari mulai lahir sampai meninggal. Tidak ada waktu berhenti untuk mencari ilmu. Bahkan kemarin ada ulama yang ketika sakaratul maut gak sadar sudah meninggal, karena pas dia dicabut nyawa dia sedang memikirkan satu masalah tentang ilmu, tiba-tiba udah mati aja. Nah itu, jadi ngaji itu tidak ada batasnya, ngaji itu sampai mati. Ada sebuah kisah, Hasan bin Ziyad ini seorang ulama besar. Beliau itu mulai ngaji di usia 80 tahun. Jadi kalau ada yang nanya, percuma ngaji teh geus nini-nini mah komo barkonya. Percuma ngaji geus ibu-ibu mah loba urusan, tong gitu. Ada seorang ulama tadi bernama Hasan bin Ziyad, dia mulai ngaji itu di usia 80 tahun. Fokus ngaji sampai lupa caranya tidur di kasur itu sampai usia 40 tahun berikutnya. Lalu meraih ilmu dan menyebarkan ilmu, berfatwa selama 40 tahun. Jadi usia beliau itu berapa tahun sampai akhir hayatnya? 160 tahun. 160 tahun. Jadi mun ayeuna geus 30 tahun, loba anak bingung mikiran beas teh jadi alasan untuk berhenti mencari ilmu. Geus kagok ayeuna mah geus kolot, geus incuan, tidak ada alasan untuk berhenti mencari ilmu. Mencari ilmu itu waktunya sampai mati. Nah, kemudian waktu yang terbaik untuk meraih ilmu itu kapan? Tadi meskipun mencari ilmu itu tidak ada batas waktunya hanya kematian, tapi ada waktu yang terbaik, yaitu permulaan masa muda. Jadi masa muda itu jangan disia-siakan, karena masa muda adalah
masa di mana seseorang memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola informasi, dalam menangkap informasi, otaknya masih bagus lah gitu. Karena dia belum punya pikiran-pikiran yang bercabang. Beda kalau masa muda telah berakhir, berlalu, tiba masa tua atau paruh baya, geus kolot saeutik, lamun tos nikah mikiran beas, beras habis, token listrik burung wae, budak ceurik hayang jajan, mikiran keur sakola bercabang. Maka waktu terbaik untuk ngaji adalah syarhus sabab, permulaan masa muda. Komo lamun ngaji geus nini-nini, kamari teh istilahna teh naon nini-nini mah? Barho bubar, poho leuwih-leuwih tinimbang barho aya can ge bubar geus poho kan. Ya. Nah, tetap waktu yang terbaik adalah permulaan masa muda. Ada sebuah analogi, kata sebagian ulama, belajar di waktu muda ibarat mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua ibarat menulis di atas air. Ya, lamun nulis di waktu muda mah meskipun rada sulit tapi akan terus menerus ya, ingat menetap itu ilmu. Tapi lamun nulis belajar di waktu tua eta ilmu anu datang teh lenyap begitu saja. Jadi asupna hese kaluarna babari ini. Geus mah hese asupna kaluarna teh babari, pohonna teh babari. Kan tetap waktu yang paling utama adalah di waktu muda, awal masa muda. Tapi jangan sampai putus harapan, geus kolot percuma ngaji ge, tidak ada percuma. Contohnya siapa tadi? Ada seorang ulama yang ngaji di usia 80 tahun. Kemudian waktu terbaik untuk belajar itu adalah waktu sahar. Jadi waktu sahar adalah waktu yang berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri berkah. Sahurlah kalian karena dalam makan sahur ada keberkahan. Nah, waktu sahur pun itu mengandung keberkahan. Jadi gunakan waktu sahur ini untuk belajar. Jangan habiskan untuk tidur saja. Jadi ada sahar, ada sahur, ada suhur. Apa bedanya, Bu? Jadi kalau merujuk waktu namanya sahar. Waktu sahar artinya merujuk waktu. Tapi kalau sahur itu artinya makan yang dimakan di waktu sahur. Kalau suhur itu aktivitasnya, aktivitas makannya. Jadi kalau sahar mah waktunya, kalau suhur mah aktivitas yang dilakukan itu. Kemudian kalau sahur itu adalah makanannya, makanan sahur. Kemudian yang ketiga, waktu yang terbaik untuk menuntut ilmu, menghasilkan ilmu adalah waktu di antara maghrib dan isya. Maka pergunakan untuk ngaji, nambah ilmu. Wayan bagi dan seyogianya li talibil ilmi, untuk pencari ilmu, ayyasagriko ia menghabiskan jami'a awqatihi seluruh waktunya. Faidha malla, lalu jika ia bosan, min ilmin dari satu ilmu, yastagillu maka ia menyibukkan bi ilmin akhara dengan ilmu yang lain. Jika ia bosan dari satu ilmu maka sibukkan dengan ilmu yang lain. Pokoknya mah habiskan waktu untuk menuntut ilmu. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu taala, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, idza malla min ilmil kalami, jika beliau merasa malas dari ilmu kalam, bosan. Jika beliau bosan dari ilmu kalam, bosan ya, malah itu bosan bukan malas. Fa idza malla, jika ia bosan. Idza malla min ilmil kalami, jika ia bosan dari ilmu kalam, yaqulu, beliau mengatakan, hatu diwana syu'ara, sini buku para pujangga, kesinikan buku para pujangga. Jadi tadi seyogianya untuk pencari ilmu itu habiskan seluruh waktunya untuk mencari ilmu, nuntut ilmu, nambah ilmu. Jangan sampai ada waktu yang habis tanpa nambah ilmu. Kalau misalkan bosan ya ngaji fikih wae, sok ganti. Kalau misalkan bosan tauhid, sok ganti ilmu yang lain. Karena manusia itu wajar ya, manusia itu ada yang namanya
bosan jika terus-menerus. Lamun bosan maka ganti dengan ilmu yang lain. Sebagaimana Ibnu Abbas ketika beliau bosan dalam mengkaji ilmu kalam, beliau mengucapkan sini buku para pujangga. Jadi bade membaca buku karya sastra dari para pujangga. Wa kana Muhammad bin Hasan, dan ada Muhammad bin Hasan, la yanamu laila, beliau tidak tidur di malam hari. Wa kana Muhammad bin Hasan, dan ada Muhammad bin Hasan, la yanamu laila, beliau tidak tidur di malam hari. Wa kana yadha'u indahu, dan beliau menyimpan di dekatnya. Wa kana yadha'u, dan beliau menyimpan indahu di dekatnya dafatiro, tumpukan buku, dafatiro, tumpukan buku. Wa kana idza mala, dan ketika beliau bosan, wa idza mala, dan ketika beliau bosan, min nau'in, dari satu macam ilmu, satu macam buku, min nau'in, dari satu macam buku atau macam ilmu, yang duru fi nau'in akhara, yang duru beliau melihat fi nau'in akhara, pada macam ilmu yang lainnya. Wa kana yadhu, dan beliau menyimpan indahu, di dekatnya, al-ma'a, air, dan beliau menyimpan air di dekatnya. Wa yazilu naumahu, dan beliau menghilangkan tidurnya, bil ma'i, dengan air, beliau menghilangkan rasa kantuk dengan air. Wa kana yaqulu, dan beliau berkata, inna nauma minal hararah, sesungguhnya tidur itu dari panasnya api. Wala budda min daf'ihi, maka mengalahkannya bil ma'il baridi, dengan air yang dingin, dengan air yang dingin. Nah, kembali masalah lamun bosan karena hiji ilmu, dan perihal makalah tentang seorang santri itu harus menghabiskan waktu dengan ilmu. Ada contoh lain, kisah lain, Muhammad bin Hasan, beliau itu tidak pernah tidur di malam hari. Kemudian setiap malam itu di sisi beliau itu banyak buku-buku, numpuk buku-buku. Lamun bosan karena hiji buku, karena hiji ilmu, lihat buku yang lainnya, lihat ilmu yang lainnya. Di samping itu beliau juga nyimpan air di sisinya, di dekatnya ada air, untuk menghilangkan rasa kantuknya. Lamun nunutan banjur kucai, nunutan banjur kucai, supaya hendak tidur. Untuk ngapain? Baca buku, nambah ilmu. Kata beliau, tidur itu adalah dari panasnya api, maka harus dipadamkan dengan air yang dingin. Jadi ibu-ibu lamun nunutan sok sadia kencai di sisi, sadia kencai banjur ku nyalire, banjur namanya tersinggung tonggo batu kange banjur nyalire untuk sendiri, bukan untuk orang lain. Paslon pasal ini tentang waktu tahsil. Jadi waktu mencari ilmu itu kapan? Dari sejak lahir sampai mati, tidak ada waktu berhenti untuk mencari ilmu. Contohnya ada siapa tadi? Hasan bin Ziyad saat ngaji mulainya di usia 80 tahun. Waktu terbaik untuk ngaji itu apa? Permulaan masa muda, waktu sahar, waktu antara maghrib dan isya. Lalu seorang thalib ini harus menghabiskan waktunya untuk menambah ilmu. Faslun pasal bisyafaqati wan nasihah. Faslun pasal bisyafaqati, tentang belas kasihan. Belas kasihan teh peduli kanu lain, nyaahan. Ilamun aya batur teu bisa teh urang aya kepedulian. Belas kasihan syafaqah. Wan nasihati, dan nasihat. Tentang belas kasihan dan nasihat ini adalah akhlak yang harus dimiliki oleh seorang santri. Harus punya syafaqah dan harus nasihat. Syafaqah itu tadi belas kasihan kepada orang lain, dan harus ngasih nasihat, mau ngasih nasihat atau mendengarkan nasihat. Wayan bagi, dan seyogianya ayyakuna sahibil ilmi, seorang pemilik ilmu itu. Wayan bagi, dan seyogianya ayyakuna sahibul ilmi, seorang pemilik ilmu itu
musyfiqon orang yang belas kasihan, nasihan yang memberi nasihat, ghairu hasidin bukan orang yang hasud. Fal hasadu maka adapun hasud yadurruhu akan membahayakannya, wala yanfa'u dan tidak bermanfaat. Apa akhlak yang harus dimiliki oleh pemilik ilmu? Satu, musyfiqon, belas kasihan ka batur, nyaah ka batur, peduli ka batur, ya. Kemudian harus memberi nasihat kepada orang lain, jangan punya hasud. Apa itu hasud, Bu? Hasud itu dengki, iri, dengki itu hasud atau hasad. Hasud itu dia tidak suka, dia tidak senang apabila orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Namanya hasud. Ada orang lain dapat kenikmatan, hatinya gak tenang, hatinya gak bahagia. SMS-nya senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Padahal mah rizki mah moal patuker ieu. Apa yang Allah berikan ya memang untuknya. Dia juga kalau memang rezeki itu untuknya, dia pasti akan mendapatkan. Kok dia malah iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain? Itu hasad. Bahaya ya hasad itu. Jadi senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Bahagiamu adalah tangisku, tangisku adalah bahagiamu. Jelema gitu mah ya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia, aku terluka melihat kau bahagia. Oh itu. Jelema hasud mah geus kitu hatena. Tetenang hirupna. Ningali batur menang nikmat di Allah. Nah, hasad itu kenapa jangan dimiliki oleh seorang pemilik ilmu? Hasad itu bahaya dan tidak bermanfaat. Di antara bahayanya adalah akan menghapus kebaikan. Geus mah kebaikan teh saeutik boga panyakit hasud kamarana tuh moal nyesa gitu. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi alaihi, dan ustadz kita Syekh Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaihi yaqulu, beliau berkata, qalu para ulama berkata, inna ibnal muallimi sesungguhnya anak seorang guru. Inna ibnal muallimi sesungguhnya anak seorang guru yakunu aliman, ia menjadi alim, ia akan menjadi alim. Li'annal muallima karena sesungguhnya guru yuridu an takuna talamidhuhu menginginkan murid-muridnya fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an ulama'a menjadi seorang ulama. Li'annal mu'allima karena sesungguhnya guru pengajar yuridu an takuna talamidhuhu menginginkan murid-muridnya fil Qur'ani dalam Qur'an ulama'a seorang ulama menjadi seorang ulama. Fabi barakati i'tiqadihi maka sebab keberkahan keyakinannya, wa syafaqatihi dan belas kasihannya, yakunu ibnuhu aliman maka anaknya menjadi seorang alim. Yakunu ibnuhu aliman maka anaknya menjadi seorang alim. Kunaon cenah anak kiai rata-rata jadi kiai? Jarang aya anak kiai jadi bangsat. Jarang. Sabalikna kunaon anak bangsat lolobana jadi bangsat deui. Jarang anak bangsat jadi kiai. Nah, aya rahasia namanya kunaon anak kiai teu pati rajin ngajina nya, teu pati menonjol tapi kok jadi kiai kan gitu. Iya mungkin rahasianya adalah dimiliki oleh bapaknya dengan tidak memiliki hasad kepada siapapun makhluk Allah. Bahkan punya keinginan murid-murid yang ia ajarkan menjadi ulama. Teu sieun kasaingi, teu sieun katandingi. Nah, ini aya kisahna. Ustadz kita Syekh Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaihi yaqul, beliau mengucapkan gini, para ulama mengatakan anaknya seorang guru itu akan menjadi alim. Kenapa? Karena guru berarti guru tertentunya aya guru anu budak nanti ulah leuwih hebat daripada manehna.
Karena seorang guru itu ingin murid-muridnya dalam hal Quran ini menjadi seorang ulama. Ya. Maka dengan berkah keyakinannya, berkah syafaqahnya, belas kasihannya, tidak ada hasad darinya, ya, anaknya pun menjadi ulama. Maka bisa jadi, ya, dengan kita ngajar anak didik kita dengan penuh keyakinan agar mereka sukses, dengan penuh belas kasihan agar mereka bisa hebat, bahkan lebih dari kita, itu bisa jadi wasilah anak kita menjadi anak yang sukses. Gitu Bu. Jadi jangan hasud, ya. Tetap kita optimis, santri yang kita ajarkan harus lebih berhasil daripada kita. Maka berkah keyakinan itu Bu, itu akan berbalik kepada anak-anak kita, gitu ya. Ini kata para ulama, dipraktekkan ya Bu. Wa kana yuhka, dan dihikayatkan anna sadral ajal burhanal a'immah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya sadral ajal burhanal a'immah rahimahullahu ta'ala ja'ala waqta sabki, beliau menjadikan waktu belajar. Ja'ala waqta sabki, beliau menjadikan waktu belajar libnaihi, untuk dua anaknya, As-Sadri Syahid Husamiddin wa Sadri Sa'id Tajiddin rahimahullahu ta'ala. Siapa nama dua anaknya ini? Sadri Syahid Husamiddin dan Sadri Sa'id Tajiddin rahimahullahu ta'ala. Waqta dhahwatil kubra, menjadikan waktu siang yang tarik. Waktu berang dijadikan waktu belajar kerbudakna. Ba'da jamil asbaqi, setelahnya seluruh pelajaran, setelahnya pelajaran selesai. Wa kana, dan keduanya yakulani berkata, inna tabi'atana, sesungguhnya watak kami, takillu capek, watamallu dan bosan, fi dzalikal waqti, pada waktu tersebut. Aya kisah oge tentang syafaqah teh kieu, mendahulukan anak batur dibanding anak sorangan dina bab ngaji. Aya namina sadral ajal burhanul a'immah rahimahullahu ta'ala, menjadikan waktu belajar itu satu untuk khusus untuk santri-santrinya, yang kedua fokus khusus untuk anak-anaknya. Nah, beliau ini tidak mendahulukan anak-anaknya, tapi malah memprioritaskan santri-santrinya. Jadi lamun isuk nepi ka beurang itu dipakai untuk ngajar para santri yang datang dari jauh. Lalu pas beurang-beurang jam 10, jam 11 waktu natunduh gitu, digunakan untuk ngajar dua anaknya. Siapa anaknya tadi? Saudara Syahid Husamuddin dan Saudara Syahid Tajuddin. Nah, dua anak protes, budak teh nya protes sebenarnya, komplain ka bapakna, Pak, meureun atau jam sakieu mah memejehna capek, memejehna tunduh gitu nya, jam 10 jam 11 mah tunduh. Cek bapana kumaha, pakola tuluy nyarios saha abuhuma, bapakna duanana. Innal ghuraba, sesungguhnya para pengembara teh datang di jauh ka hiji tempat untuk belajar. Santri macam orang lain namanya. Innal ghuraba, sesungguhnya para pengembara, wa waladal kubara, dan anak-anak pembesar, yatunani, mereka mendatangiku, yatunani, mereka mendatangiku, min aqtaril ardi, dari penjuru bumi, min aqtaril ardi, dari penjuru bumi. Fala budda, maka seharusnya, min an uqaddima, aku mendahulukan, asbaqahum, pembelajaran mereka. Fala budda, maka seharusnya, min an uqaddima, aku mendahulukan, asbaqahum, pembelajaran mereka. Fabi barakati syafaqatihi, maka sebab keberkahan belas kasihnya, faqa ibnahu, faqa, maka mengungguli, ibnahu, kedua anaknya, ala aksari fuqaha ahlil ardi, mengungguli atas gitu, atas mayoritas fuqaha penduduk bumi. Bidzalikal asri, pada masa tersebut, fil fikhi, dalam fikih. Berkahnya ahnaka batur,
nyaahna ka santri eta budakna guru teh kumaha? Jadi ahli fikih anu mengungguli seluruh fuqaha di muka bumi pada waktu tersebut. Alasannya mengapa beliau mendahulukan mereka? Alasannya para guroba, pengembar ilmu itu, anak-anak pembesar itu datang kepadaku dari penjuru bumi, maka seyogianya seharusnya aku yang harus mendahulukan mereka. Tah ku berkahna eta Bu, berkahna syafaqah, berkahna belas kasihan ngaheulakeun batur gitu. Anak batur eta budak nu duaan teh jadi ulama gede, bahkan mengungguli ulama-ulama pada masanya dalam hal fikih. Jadi hal-hal berkah itu aya Bu, ada. Meskipun secara rasional mana mungkin ya, mau rasional gitu ya, pasti waktu terbaik ngaji ya pagi, kalau siang nggak akan maksimal gitu kan. Tapi faktanya kayak gitu, keberkahan itu ada. Maka kita jangan sampai menyelipkan hal-hal baik, niat-niat baik saat kita ngajar. Karena bisa jadi niat baik tersebutlah yang menjadikan hal-hal baik datang kepada kita atau kepada anak kita. Minta doa kasahawe ke kesolehan anak, kebaikan anak. Sedekah untuk kebaikan anak, kesolehan anak. Ngajar jadi tawasul untuk kesolehan anak, kebaikan anak. Itu selipkan niat-niat baik dalam setiap kebaikan agar kebaikan tersebut kembali kepada kita atau anak-anak kita. Insyaallah Bu, berkah itu ya. Kemudian bayan bagi maka seyogianya Allah yunazi'a, ia tidak boleh berdebat ahadan seorang pun. Allah yunazi'a ahadan, ia tidak boleh mendebat seorang pun. Wala yukhasimahu, dan tidak boleh bertengkar. Pararea omong, bertengkar, khosoma, beradu argumen gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya hal tersebut yudhayyi'u qatahu, menyia-nyiakan waktunya. Nah, seorang santri itu kade tong sampai ke lobang debat batur, pasea jeung batur. Nah, itu akan menyia-nyiakan waktu teu aya gunana loba debat. Komo debatna debat kusir gitu nya, teu aya gunana. Kila dikatakan al-muhsinu yujza bi ihsanihi wal musi'u sayakfihi masawihi. Al-muhsinu, orang yang berbuat baik, yujza, ia akan dibalas bi ihsanihi, dengan kebaikannya. Jelema anu berbuat baik mah dapat balasan dengan kebaikannya. Wal musi'u, dan orang yang berbuat buruk, sayakfihi, maka akan cukup untuknya masawihi, keburukannya. Sayakfihi, maka cukup baginya masawihi, keburukannya. Lamun orang dijahati tong balik ngajahatan. Komo lamun orang jadi jalma nu jahatna, jadilah orang yang berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik kelak akan dibalas dengan kebaikannya. Lamun orang digugoreng, dijelek, dizolimi, teu kudu dibalas. Karena orang yang berbuat jelek itu keburukannya lah yang akan menghakiminya. Terus dia udah dihukum dengan keburukannya, gak perlu kita tambahkan untuk membalasnya, nanti hilang kebaikannya ya. Al-muhsinu yujza bi ihsanihi, apa maknanya? Seorang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikannya. Orang yang berbuat jahat, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukannya. Itu teu kudu ngabalas batur. Ansyadani, telah menasyidkan kepadaku, nasirannya kakuklah, Asyai Imam Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Abi Al-Ma'ruf, yang dikenal bi Imamil Khawahir Jadah Al-Mubti rahimahullah ta'ala. Qala, beliau berkata, ansyadani, menasyidkan kepadaku Sultan Syariah Yusuf Al-Hamdani rahimahullah ta'ala. Wala tujzi insanan, janganlah engkau membalas manusia, ala su'i pilihi, atas buruk perbuatannya, atas perbuatan buruknya. Janganlah engkau membalas manusia atau membalas seseorang atas perbuatan buruknya. Sayakfihi ma fihi, sayakfihi, maka akan mencukupinya
ma fihi apa yang ada di dalamnya, wa ma huwa fa'iluhu dan apa yang ia mengerjakannya. Itu bait syairan yang semakna dengan yang tadi. Ieu tong ngabales lah lamun batur nyieun kagorengan ka urang. Nu bakal males teh adalah keburukannya dan apa yang ia lakukan. Kila dikatakan man arada ayurgi ma'an fa'aduwihi, man barang siapa arada ia ingin ayurgi ma'an fa'aduwihi menghinakan musuhnya, barang siapa yang ingin menghinakan musuhnya, fal yuqarrir maka ulangilah hadza syi'ra siiran ini. Lamun ibu-ibu hayang ngahinakeun musuh, baca we siiran ieu ya. Wa ansyidu dan aku dinasikan ieu siiranana. Idza syi'ta an talqa aduwaka ragiman wa taqtulahu ghamman wa tuhrikahu hamman farum lil ula wazdad minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamman. Idza syi'ta an talqa aduwaka ragiman, idza syi'ta jika engkau ingin antal ko aduwaka menemui musuhmu rogiman seorang yang hina, jika ingin engkau mendapati menemui musuhmu sebagai orang yang hina, wataktulahu goman dan kebingungan membunuhnya, wataktulahu goman dan kebingungan membunuhnya, watuhrikahu hamman dan kebingungan, kesulitan, kesusahan membakarnya. Farum maka carilah lil ula kedudukan yang tinggi, wazdad dan tambahlah minal ilmi dari ilmu. Innahu sesungguhnya man izdada ilman barang siapa yang bertambah ilmunya, zada hasiduhu zada maka bertambah hasiduhu orang yang menghasutnya goman kebingungannya. Itu baitna cenah hek ulangi lamun musuh hayang naon tadi hina. Makna baitnya gini, apabila engkau ingin menemukan musuhmu dalam keadaan hina, membunuh terbunuh dengan rasa bingungnya, terbakar dengan rasa susahnya, sok carilah derajat yang tinggi dan tambahlah ilmu. Lamun ibu hayang musuh-musuh teh gitu tengenah sare tengenah hirup gitunya, sok tambah we ilmu. Karena barang siapa yang ilmunya bertambah, maka orang yang hasud akan bertambah susah. Lamun orang tambah sukses, tambah berhasil, nu hasudnya malah tambah susah, tambah bingung. Lamun aya jelema nu jahat teh nyembunya tong dibales, sok we tambah ilmu, tambah kebaikan, tambah kesuksesan. Insyaallah tadi dibales ge bakal bingung ku soranganana, bakal susah ku soranganana. Kila dikatakan alaika atasmu andashtagila engkau menyibukkan bimasalihi nafsika terhadap maslahat dirimu, bimasalihi nafsika terhadap kemaslahatan dirimu, la biqahri aduwika tidak dengan mengalahkan musuhmu. Fa idza qumta lalu jika engkau menegakkan bimasalihi nafsika terhadap maslahat dirimu, tadhammana dzalika maka hal tersebut menjamin, tadhammana dzalika maka hal tersebut menjamin qahra aduwika mengalahkan musuhmu. Wa iyyaka dan awas kade hindarilah wal muadata permusuhan. Fa innaha karena permusuhan tadhahuka akan membuka aibmu, wa tudayyi'u awqataka dan menyia-nyiakan waktumu, wa 'alaika dan atasmu bitahammuli dengan menanggung kepedihan, bitahammuli dengan menanggung kepedihan la siyaman terutama minas sufaha dari orang-orang bodoh. Qala berkata Isa bin Maryam salawatullahi ala nabiyina wa alaihi, Isa bin Maryam, ihtamilu pikullah minas safihi dari orang bodoh, wahidan satu kali, kaya tarbahu agar kalian mendapatkan untung asyron 10 kali.
kaitarbahu supaya kalian untung asron 10 kali. Tos ayeuna selanjutnya. Tetapilah kade sok sibukeun diri teh ku memperbaiki diri we. Omean we di sorangan dengan menambah kebaikan, nambah ilmu, tong memikirkeun ngelehkeun musuh. Nah, sabab lamun orang sudah memperbaiki diri, maka itu akan menjamin musuhmu akan kalah. Kalah dengan sendirinya. Ilmu nambah, kesuksesan nambah, kege musuhnya malah tumbang sorangan. Awas, hati-hati dalam permusuhan. Nah, sabab permusuhan itu akan membuka aibmu. Nah, sabab lamun orang memusuhan terus pasti dikorek naon tuh. Bika ditinggali medsosna 10 tahun ka tukang. Ieu cenah. Si eta mah jelemana teu balik tuh tingali cenah. 10 tahun ka tukang jelemana kos kitu. Dibuka terus cenah ieu mantanna. Tuh ieu cenah foto-fotona. Tuh cenah ieu jejak digitalna bika diorek. Ieu keluargana. Itu kalau ada permusuhan, hindari permusuhan. Karena permusuhan akan membuka aibmu dan menyia-nyiakan waktumu. Ayeuna lamun orang dijahati wa alaika bitahammuli la siyaman minas sufaha. Lamun orang digogoreng ya, dijahati pikul we lah. Terutama dari orang-orang bodoh. Kan udah diceritakan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita mau aman, selamat hidup di dunia itu tipsnya ada 4 kata Hatim Al-Asom. Pertama apa? Jangan membalas kalau disakiti. Ya. Yang kedua pikul. Ya, pikul. Yang kedua kalau disakiti pikulah. Yang kedua jangan membalas. Yang ketiga ya pikulah gitu. Yang pertama pikulah, yang kedua jangan melakukan keburukan kepada orang. Lamun orang ada orang lain yang berbuat buruk kepada kita, pikulah itu, tong dibalas. Yang kedua jangan membuat keburukan kepada orang lain. Yang ketiga mau memberi kepada orang lain. Yang keempat jangan meminta kepada orang lain. Jadi nama lamun aya jelema nyieun kagorengan teh ya tong dibalas gitu. Antepkeun. Terutama datangnya dari orang-orang bodoh. Kata Isa bin Maryam, ihtamilu minas sabih wahidah kaitarbahu asran. Sok pikul satu keburukan dari orang bodoh supaya kita beruntung 10. Maksudnya gimana? Aya lamun orang dijahati satu dengan satu keburukan oleh orang-orang bodoh, dibalas eta teh malah jadi 10. Lain malah insaf, malah anjog. Jadi malah asal nama hiji sugante hiji berbalas hiji malah di 10 terus we terusan. Jadi lamun orang digogoreng, dijelek-jelekan atau dijahati oleh orang-orang bodoh, ya udahlah daripada nambah 10 mending tong dibalas. Orang menang hiji. Tos. Wa iyyaka kita lewat ya. Wa iyyaka dan awas, hati-hati. Antadzunna engkau memiliki dugaan syarron keburukan bil mu'minina kepada kaum mukminin. Antadzunna engkau menduga syarron keburukan bil mu'minina kepada kaum mukminin. Awas jangan punya dugaan buruk kepada kaum mukminin. Naon dugaan teh? Nya dugaan. Fa'innahu man sya'ul adawah. Fa'innahu karena dugaan buruk man sya'ul adawati adalah awal mula permusuhan. Wala yahillu dan tidak halal dzalika hal tersebut liqaulihi alaihi salatu wassalam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhannu bil mu'minina khaira. Dhannu ya dugalah bil mu'minina terhadap kaum mukminin khairan kebaikan, berbaik sangkalah artinya. Wa inna ma yansha'u dan hal tersebut wa inna ma yansha'u dzalika dan hal tersebut muncul min khubusin niyati. Wa inna ma yansha'u dzalika dan hal tersebut hanyalah muncul min khubusin niyati dari buruknya niat, wa su'i syarirati dan buruknya perilaku.
buruknya batiniah, buruknya sariroh. Ini selanjutnya, awas, hindari jangan sampai kita bersuudzon, punya dugaan buruk kepada kaum mukminin. Suudzon teh namina kadek tong boga dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan goreng. Nah, sabab sangkaan goreng itu awal mula permusuhan. Jelema bager ge lamun disangka goreng ku urang bakal jadi goreng. Jadi OPT na OPT nya overthinking. Ya teh ka mana nya si AA teh aya ngechat bawa-bawa gitu. Bawa-bawa keur selingkuh tuh, tuntung nama batur-batur bager malah dituduh goreng. Jadi permusuhan. Ka mana wae maneh teh? Teu aya ngechat 2 jam selingkuhnya. Nah, gitu. Tungtung nama aya permusuhan. Kada tong suudzon. Karena suudzon adalah awal mula permusuhan. Dan itu gak baik, gak boleh, haram, bro. Karena sabda Nabi, "Dunnu bil mu'minina khairan." Dugalah baik kepada kaum mukminin. Nah, haning eta suudzon teh bijil di mana? Dugaan buruk yang kita miliki itu hanyalah muncul dari 2 hal. Satu, memang niatnya jelek. Yang kedua, memang pribadinya jelek. Jadi hatena teh goreng gitu. Hate panyakitan nu bijil teh adalah suudzon we ka batur teh. Coba lamun hatena baik, pasti banyak berbaik sangka. Bahkan kata Imam dalam kitab Bidayah Hidayah mah, jadi kalau kita punya dugaan-dugaan terhadap seseorang, munculkanlah sekurang-kurangnya 70 dugaan baik tong sampai ke bijil hiji dugaan buruk. Ya, lamun misalkan kumaha tadi teh si AA teh kunaon teu ngechat wae cenah tos 2 jam teu aya ngabales. Mungkin nuju tidur, mungkin nuju fokus musuh, atau fokus nuju naon gitulah, sampai 70 gitu. Tong nepi ka dugaan teh langsung dugaan buruk gitu. Ya. 70 alasan, cari 70 alasan. Mun babaturan kunaon babaturan teh telat, mungkin angkotna ngetem, atau mungkin bana bitu, atau mungkin 70 dugaan baik. Tong langsung ka menjad syaitan kebluk pasti hudangna beurang. Nah, itu kan suudzon. Suudzon dina benerna ge suudzon teh goreng. Komo gorengna ya bakal menyesal urang teh. Bakal nyesal, bakal era sorangan gitu. Ya, lebih baik berhusnudzon aja. Lanjut. Faslun bil istifadah, ke bawahnya hanya ini ya, hanya syairan lah, menguatkan yang tadi. Faslun, pasal fil istifadati, tentang istifadah. Istifadah itu ngalap faidah, jadi ngambil ilmu, menambah ilmu. Wayan bagi dan seyogianya ayyakuna talibul ilmi, pencari ilmu itu haruslah mustafi dan orang yang mengambil faidah. Ayyakuna talibul ilmi mustafidan, seorang pencari ilmu itu haruslah yang mencari faidah, menambah faidah. Fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, hatta yasula lahu, sehingga hasil lahu untuknya al-fadlu, keutamaan. Bagi seorang pencari ilmu, ia harus istifadah. Apa itu istifadah itu? Terus nambah faidah. Ya, lamun aya hal-hal anu berbau ilmu terus itu. Jadi tidak berhenti untuk nambah faidah ilmu. Selalu penasaran dengan ilmu dalam setiap waktu, sehingga ya ia meraih keutamaan. Nah, bagaimana caranya? Wa tariqul istifadati, dan cara menambah ilmu istifadah. Ayyakuna ma'ahu, ayyakuna ada ma'ahu, bersamanya. Fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, mihbaratun, pena, nyanak pulpen. Hatta yaktuba, hingga ia mencatat, ma yasma'u, apa yang ia dengar, minal fawaidil ilmiyah, dari faidah-faidah ilmu. Bagaimana cara kita nambah ilmu itu? Harus bawa pulpen. Kenapa bawa pulpen? Agar ia menulis apa yang ia dengar, faedah ilmu yang catat.
Sip, saya catat. Nah, itu nambah. Ayeuna lamun kita mendengar ilmu mungkin hafal, ingat, tapi beberapa menit, jam, komo hari pasti lupa gitu. Acenah ayeuna mah teu kudu repot-repot mawa buku, mawa pulpen. Ayeuna mah geus aya dina HP, buka not nya sok atuh buka. Catatan, tapi catatan ilmu lah, catatan hutang. Catatan ilmu. Nah, dicatat. Kila dikatakan man hafidho farra wa man kataba syai'an qara. Ada sebuah ungkapan man hafidho farra. Man barang siapa hafidho ia hafal, farra akan kabur. Wa man kataba syai'an, dan barang siapa menulis sesuatu, qara maka akan menetap. Hafal jeung nulis itu lebih saekeun ditulis. Ari hafal hungkul mata ditulis bakal leungit. Ya, beda jeung ditulis. Bahkan kata sebagian ulama mah al ilmu kasuyud, ilmu itu seperti binatang buruan. Qayyid suyudaka bil kitabah. Ikatlah hewan buruanmu dengan ditulis. Jadi pengikat ilmu itu adalah dengan salamun geus ditulis, orang bisa melihat kembali catatan sebelumnya. Coba lamun dihafal, lamun poho kumaha? Mun poho balik deuna kumaha? Ya saya hilang gitu kan ilmu itu. Maka cara agar kita mendapat faedah ilmu itu harus bawa pulpen kemana mana. Coba bapak-bapak teh dibawa pulpen teh. Pulpen untuk nulis. Wakilah dan dikatakan al ilmu mayukhadhu min afwahir rijal. Al ilmu itu mayukhadhu apa yang diambil min afwahir rijal dari mulut-mulut para lelaki. Sama para ulama besar itu. Lianahum karena sesungguhnya mereka yahfazuna, mereka menghafal ahsana ma yasmaun. Ahsana ma lebih baik dari apa yang mereka dengar. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ahsana ma yahfazun, lebih baik dari apa yang mereka hafalkan. Wa sami'tu, dan aku mendengar asy-syaikh al-imam al-adib al-ustaz Zainal Islam Al-Ma'rufah yang dikenal bil Adibil Mukhtari dengan nama Adibil Mukhtar, yaqulu, beliau berkata, qala berkata Hilal bin Yasar, seorang sahabat nih namanya Hilal bin Yasar. Ra'aitu, aku melihat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata, kata Hilal bin Yasar, aku melihat Nabi berkata gini. Liasabihi, kepada para sahabatnya, syai'an sesuatu minal ilmi dari ilmu wal hikmati dan hikmah. Hilal bin Yasar melihat Nabi ngomongin hikmah ilmu kepada para sahabatnya. Faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah a'idli ma qulta lahum. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'idli, ulangi untukku, ma qulta lahum, apa yang engkau ucapkan untuk mereka. Ya Rasul, punten ulangi nu tadi dicarioskeun ka para sahabat teh. Ceuk saha eta teh? Hilal bin Yasar. Faqala, lalu Nabi berkata li kepadaku, hal ma'aka mihbaroh, apakah kamu punya pulpen? Faqultu, lalu aku berkata, mamai mihbaroh, aku gak punya pulpen. Mohon bahaya main pulpen namanya tinta lah, ayeuna pulpen meh kaharti. Atau not, apakah kamu tidak punya not di HP-mu kan itu. Faqala, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal, hei Hilal, la tufarik mihbarah, janganlah berpisah dengan pulpen. Fainal khairu, karena sesungguhnya kebaikan, fiha, ada di dalamnya, wa fi aliha, dan ada pada ahlinya, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Awas, jangan pisah dengan pulpen, karena kebaikan itu ada pada pulpen dan pada pemilik pulpennya hingga hari kiamat. Itu. Jadi kalau kita mau nambah ilmu, siapin catatannya. Karena apa yang kita hafal belum tentu kita akan bisa mengingatnya terus menerus. Pasti akan kena yang namanya lupa. Kamu tadi nini-nininya barho dia catat. Wawasa, dan memberi wasiat as-sadru syahid Husamuddin ibnahu. Tunya Husamuddin teh geus jadi
Kolot ayeuna teh kan Husamuddin teh ulama budak anu protes teh. Sodro Sahid Husamuddin tadi dibahasnya nu ngaji pas ngaji teh beurang deui capek tunduh. Ayeuna mah tos gaduh murang kalih wasiat ka murang kalihna. Wa wasa memberi wasiat Sodro Sahid Husamuddin ibnahu anaknya. Siapa nama anaknya? Syamsuddin. Antah fadho agar ia menghafal kula yaumin setiap hari syai'an sedikit sesuatu yasiron yang sedikit minal ilmi dari ilmu wal hikmati dan hikmah. Fa innahu karena sesungguhnya yasirun sedikit wa an qaribin dan dari waktu yang dekat yakunu kasiron akan menjadi banyak. Saur Husamuddin wasiat kanu jadi anakna namina Samsudin jang cek urang mamernya sok hafal saeutik ilmu hikmah unggal poe wieu saeutik oge sogan sapoe hiji dua tentang keilmuan da eta nu saeutik teh nya engke bakal ngalobaan sapoe sailmu 100 poe 100 ilmu 1000 poe 1000 ilmu 100.000 poe kan loba ilmu nanti. Ayeuna orang osok darang ngapalkeun satu ilmu satu hari. Tidak. Atau misalkan sapoe sajuz henteu kan? Coba lamun sapoe sajuz, sapoe saayat, one day one ayat, sapoe henteu kan ya? Tiasa teh sapoe saayat. Lamun sapoe saayat berarti lamun 6.000 660 poe padahal teh sakitunya 600 sekian lah gitunya. 6.000 sekian. 6.000 sekian poe orang bisa hafal Quran. Mun 6.000 poe sabaraha tahun? 6.000 poe sabaraha tahun guru matematika. Ya sakitu lah muranya. Sekitar sakitu. Cigana usia-usia orang teh geus hafal Quran kuduna nya lamun sapoe saayat gitu. Lamun saya sapoe sailmu tuh lah. Jadi geus loba ilmuna. Jadi sing kudu daek ngahafal sapoe sailmu, nambah ilmu. Meskipun sailmu gitu. Teu loba-loba. Wastara dan membeli Isamuddin bin Yusuf kolam pulpen. Bidinarin dengan 1 dinar. Liyaktuba agar ia mencatat mayasma'u apa yang ia dengar fil hali saat itu. Fal umru qasir, umur itu pendek, wal ilmu kasir dan ilmu itu banyak. Nah, Isamuddin bin Yusuf membeli 1 pulpen dengan harga 1 dinar agar ia bisa menulis apa yang ia dengar saat itu, karena kata beliau umur itu pendek, ilmu itu banyak. Maksudnya apa? Ya orang sapanjang-panjangna umur ilmu mah moal kacatat sadayana. Ayeuna komo lamun misalkan orang sapanjang umur setiap hari gak ada catatan ilmu nu banyak na kumaha nambahna kan. Bayan bagi maka seyogianya Allah yudhayi al-awqat, ia tidak menyia-nyiakan waktu wasaati dan jam. Wayak danima dan ia mengambil keuntungan al-layali di waktu malam. Wal khalawati dan waktu sepi. Nah, seyogianya seorang santri itu juga tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan mengambil keuntungan di waktu malam dan waktu sepi. Waktu malam waktu sepi teh kangen naon untuk nambah ilmu, belajar lain hal-hal aneh. Al Yahya bin Mu'ad ar-Razi, dari Yahya bin Mu'ad ar-Razi annahu bahwasanya beliau berkata, al-lailu tawil, malam itu panjang. Wala tuqassirhu, maka jangan memendekkannya bimanamika dengan tidurmu. Wan naharu, dan siang itu mudhi'un, terang, menerangi. Fala tuqaddirhu, maka jangan mengeruhinya, maka jangan membuatnya keruh. Biasamika, dengan dosa-dosamu. Kata Yahya bin Mu'ad ar-Razi, malam itu panjang, kade tong diperpendek dengan tidur. Siang itu terang, awas jangan dikotori dengan dosa. Wayan bagi dan seyogianya ayak tanima, ia mengambil keuntungan asyuyukho, para sesepuh. Kade lamun orang diurang amasikeun aya ulama sepuh sok dialap untung, dimanfaatkeun.
tong dibiarkeun kaburu maot manten deketan ya, sing deket yang ulama sepuh kolot gitu. Wa yastafidu minhum, wa yastafidu dan ngambil faidah minhum dari mereka. Walaysa dan tidak ada kullu ma fata setiap yang telah terlewat yudrok akan didapati. Sabab lamun perkara geus kalewat moal meunang tidak akan ditemukan lagi. Lamun eta syekh teh geus maraot moal meunang deui. Mumpung aya sok sing ngambil untung karena ayana para syuyuh. Karena berkah itu ada para sesepuh. Kamin syayat kama qala sebagaimana dikatakan ustadzuna ustadz kita Syekhul Islam rahimahullahu fi masyakhatihi mengenai guru-gurunya kam betapa banyak min syaikhin dari guru kabirin yang sepuh, dari guru yang sudah sepuh fil ilmi dalam ilmu wal fadil dan keutamaan adraktuhu aku mendapatinya. Wa awama dan tidaklah istakhbartuhu aku mengambil ikhtibar darinya, wa mastakhbartuhu dan aku mengambil informasi darinya, ngambil ilmu maksud. Wa qulu dan aku mengatakan ala hadzal fauti atas lewatnya ini munsyian seraya memunculkan hadzal baiti bait ini. Nah, beliau menyesali akan terlewatnya masa-masa untuk ngambil ilmu dari para sesepuh di masanya sampai mengeluarkan bait lafi ala bauti talabilah bait penyesalan isinya. Qala berkata Aliun karamallahu wajah Imam Ali karamallahu wajah idza kunta fi amrin apabila engkau berada dalam satu urusan. Idza kunta fi amrin apabila engkau berada dalam satu urusan fakun maka jadilah engkau fihi di dalamnya. Lamun aya di dina hiji urusan fokus di dinya. Mun jadi gurunya fokus guru, mun keur ngajinya fokus ngaji, mun keur daharnya fokus dahar. Idza kunta fi amrin fakun fihi. Itu kata Imam Ali. Wa kafa dan cukup bil iradi dengan berpaling an ilmillahi dari ilmu ta'ala dari ilmunya Allah khizyan kehinaan wa khasaron dan kerugian. Cukuplah penyesalan dan kerugian sebagai bentuk berpaling dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wasta'id billah dan mintalah perlindungan kepada Allah. Wasta'id billah dan mintalah perlindungan kepada Allah minhu darinya. Dari mana tadi? Dari i'rad an ilmillah, berpaling dari ilmunya Allah. Lailan di malam hari wa naharan dan di siang hari. Wala budda dan tidak boleh tidak seharusnya li talibil ilmi bagi pencari ilmu min tahammulil masyaqqah dari menanggung masyaqqah, menanggung berat, menanggung derita, menanggung beban derita. Wal madallati dan kehinaan fi talabil ilmi dalam mencari ilmu. Seorang santri itu harus siap nanggung beratnya mencari ilmu dan nanggung hinanya mencari ilmu. Hina nepika santri teh dianggap kampungan, madesu, masa depan suram, kelamun kawin nek marabah naon keur pamajikan gitu kan, sok aya bahasa-bahasa gitu tuh. Mending ka pengusaha jelas ya. Jadi menang duit nah daripada ka santri anak aing di parabah naon pasti dihina-hinain gitu teh. Ya sok siap we nanggung nu kitu, nanggung capek, nanggung dihina rendahnya saat mencari ilmu. Wa tamaluki dan merayu-rayu mazmumun itu dicela. Illa fi talabil ilmi kecuali dalam mencari ilmu. Fainahu karena sesungguhnya tamalluk. Fainahu karena sesungguhnya la buddalahu tidak boleh tidak baginya minat tamalluki dari tamalluk lil ustadzi kepada ustadz wa syurakai dan teman wa gharihim dan selainnya listifadati untuk ngalau faedah minhum dari mereka. Tadi jadi antara bentuk kehinaan teh adalah tamaluk. Naon tamaluk teh? Merayu-rayu gitu. Hayang dibere, Pak atau Pak gitu nya.
Tah itu teu meunang itu teh. Jadi menta bari ngarawi-rawi teh teu meunang. Itu tercela kecuali dalam mencari ilmu. Maka saat nyari ilmu kita tuh boleh merayu-rayu kepada ustadz, kepada teman atau selainnya untuk nambah ilmu. Pak tuh Pak, punten ajarkeun ilmu ieu, punten naros gitu. Punten ya. Tapi kang ngarayu itu hayang diajarkan ilmu teh. Haek bae tenan meskipun itu sebuah kehinaan. Nah, kila dikatakan al ilmu itu izun kemuliaan la dhullafih yang tidak ada kehinaan. Izun kemuliaan la dhullafih yang tidak ada kehinaan di dalamnya. La yudraku tidak akan didapatkan illa bidhullin kecuali dengan kehinaan. La izza fihi, la izza yang tidak ada keagungan fihi di dalamnya. Ilmu itu adalah kemuliaan yang di dalamnya tidak ada kehinaan. Jalma nu boga ilmu pasti mulia. Ilmu itu tidak akan diraih kecuali dengan kehinaan anu teu aya kemuliaan di dalamnya. Jadi wajar lamun ayeuna keur proses ngaji urang rendah hina dunya. Kaya lamun ngajina sukses mah menang ilmu pasti akan mulia dengan ilmu. Qala berkata al-qailu orang yang berkata, Aro laka nafsan tashtahi antu izaha. Aro aku melihat laka bagimu nafsan wahai jiwa, tashtahi engkau ingin antu izaha engkau diagungkan. Palastatanalu izza, palastatanalu maka engkau tidak akan meraih al-izza keagungan kemuliaan hatta tudillaha hingga engkau menghinakannya. Itu siranya. Jadi ilmu itu mulia, pasti dalam meraihnya harus penuh dengan kehinaan. Ya. Pasti penuh dengan kehinaan. Jadi wajar lamun pas ngaji capek, berat, tapi kadihina-hina, rendah, tenan naon. Insyaallah orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu itu derajatnya lebih tinggi dibanding orang-orang yang iman pada umumnya. Bahkan kata Imam Ibnu Abbas mah derajat nanti sebanyak 500 derajat ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam mencari ilmu dan mengamalkannya, dan semoga anak-anak didik kita khususnya terutama anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha dan menjadi alim ulama. Allahu a'lam rabbin wa ana bima 'allamtana rabbi alimna alladhiyan rabbi faqihna wa faqi'ana wa qarabatin lana bidinina tawassalna bid'alumin tawassalna bid'alimin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amana abdi tawa kamu kami manfaat ya Allah, ilmu manfaat ya Allah, pahamkan kami dan semua kerabat sahabat dengan belajar kami meminta, dengan mengajar luaskanlah rezeki kami, hidup kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.